Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fisika kelas 12 semester 1 tentang potensial dan energi potensial listrik. Kita mulai pembahasan yang pertama tentang potensial listrik. Potensial listrik merupakan besaran skalar. Potensial listrik P yang ditimbulkan oleh muatan Q positif besarnya adalah, perhatikan gambar di sini. Ini ada muatan Q positif, maka arah kuat medannya keluar. Di sini ada muatan titik P yang akan kita tentukan berapa besar potensial listriknya di titik P tersebut, yang berjarak R dari muatan Q. Maka potensial di P atau VP sama dengan K Q per R. Di sini plus itu menunjukkan bahwa muatannya positif. Jadi saya ulangi bahwa VP atau potensial di titik P sama dengan plus K Q per R. Dengan plus ini adalah jenis muatan Q. Adapun yang ditimbulkan oleh muatan negatif, maka VP-nya sama dengan minus K Q per R. Tanda minus di sini menunjukkan bahwa jenis muatannya adalah negatif. Dengan K sama dengan 9 kali 10⁹ Newton persegi per kolom kuadrat. Jika potensial listrik disebabkan oleh lebih dari satu muatan listrik, potensial di suatu titik merupakan jumlah aljabar potensial terhadap tiap-tiap muatan listrik. Maka besar resultan potensial listrik di titik P yang disebabkan oleh sejumlah muatan titik, misalnya Q1, Q2, sampai Qn adalah VP sama dengan sigma atau jumlah dari potensial dari 1 sampai N. Atau bisa dirumuskan sama dengan K sigma dari Qn per Rn. Jika hanya ada 3 muatan, potensial listrik di titik P adalah VP sama dengan K kurung buka Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3 kurung tutup. Ini kalau hanya ada 3 muatan. Atau secara umum nanti akan ditulis bahwa V di P sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sampai V ke N. Jadi sampai muatan ke N. Di mana VP itu adalah potensial listrik, satuannya Newton meter per kolom atau disebut juga volt. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Potensial listrik pada sebuah titik yang berjarak R dari muatan Q adalah 300 volt. Kuat medan listrik pada titik tersebut adalah 800 Newton per kolom. Tentukan besar muatan Q. Perhatikan di sini, ini ada muatan Q, ada titik P yang berjarak R. Kita disuruh menentukan berapa muatan Q ini bila diketahui V-nya 300 volt dan E-nya kuat medannya 800 Newton per kolom. Maka untuk mencari Q ini harus kita tahu R dulu dan kita tentukan hubungan antara V dengan E atau antara potensial listrik dengan kuat medan listrik. Perhatikan bahwa V sama dengan K Q per R. Dan E, kuat medan listriknya sama dengan K Q per R kuadrat. Atau bisa ditulis K Q per R kali R. Nah, ini kita ganti dengan V, maka nanti akan menghasilkan hubungan bahwa V sama dengan E kali R. Di mana V ini adalah potensial listrik, E ini adalah kuat medan listrik, dan R ini adalah jaraknya. Dengan demikian bisa kita hitung R-nya.
bahwa R sama dengan V per E. Jadi dalam rumus ini kita tarik di sini, maka R-nya sama dengan V per E. V-nya 300 volt, E-nya 800 Newton per kolom, maka hasilnya adalah 3/8 meter. Dengan demikian, kita bisa menghitung berapa Q-nya dari rumus V sama dengan K Q per R. V-nya kita masukkan 300, K-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, kalikan Q yang mau kita hitung, dibagi dengan 3/8. Kemudian kita hitung Q-nya dengan perkalian disilangkan di sini, maka Q sama dengan 3/8 kali 300 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 9. Hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 8 kolom. Kemudian contoh berikutnya. Pada keempat sudut persegi dengan sisi 30 cm terletak muatan listrik. Tentukan potensial listrik di titik pusat persegi jika dua muatan yang bertetangga masing-masing adalah plus 2 mikrokolom dan yang lain min 2 mikrokolom. Lihat gambar. Perhatikan di sini, ini ada persegi titik A, B, C, D. A-nya muatannya positif, B-nya positif, C-nya negatif, D-nya negatif. Tetapi besarnya sama, yaitu yang A 2 mikrokolom positif, yang B positif 2 mikrokolom, yang C negatif 2 mikrokolom, dan yang D negatif 2 mikrokolom. Kalau kita lihat pusatnya P di sini, maka jarak ke muatan A, RA di sini, akan sama dengan jarak ke muatan B atau RB. Sama dengan jarak kemuatan C yaitu RC dan sama dengan jarak kemuatan D atau RD. Jadi di sini RA akan sama dengan RB, akan sama dengan RC, akan sama dengan RD. Jadi jarak ke pusatnya sama, muatannya besarnya sama, cuman berbeda jenis. Di mana A positif, B positif, C negatif, dan D negatif. Kalau kita menggunakan persamaan bahwa V sama dengan K Q per R, dengan diketahui bahwa QA sama dengan QB plus 2 mikrokolom, QC sama dengan QD min 2 mikrokolom, dan RA sama dengan RB sama dengan RC sama dengan RD, maka karena QA sama dengan QB, yaitu muatan positif, dan RA sama dengan RB, maka di titik P, VA akan sama dengan VB. Misalnya sama dengan plus V positif. Dalam hal ini kita tidak perlu memasukkan harganya masing-masing karena kita menggunakan beberapa persamaan dalam artian bahwa tanpa menghitung pun kita akan tahu nanti besarnya V dan juga jenisnya. Apakah positif atau negatif. Berikutnya, karena QC sama dengan QD, muatan negatif, dan RC sama dengan RD, maka di titik P, VC-nya akan sama dengan VD, yaitu negatif V. Jadi, VA sama dengan VB tadi sama dengan positif V, kemudian VC sama dengan VD adalah negatif V. Karena jarak dan besar muatannya sama, maka nanti VP sama dengan VA ditambah VB ditambah VC ditambah VD. Di mana VA-nya plus V, VB-nya plus V, VC-nya negatif V, dan VD-nya negatif V, maka kalau dijumlah adalah sama dengan 0. Berarti potensial di titik P total akan sama dengan 0. Pembahasan berikutnya adalah potensial listrik pada konduktor bola berongga maupun pejal. Perhatikan ini ada sebuah konduktor bola
pejal maupun berongga. Ingat, muatannya tersebar merata di permukaan bola. Jadi muatannya tersebar merata di permukaan bola. Di mana bola pejalnya berjari-jari R huruf besar ini. Kemudian ini ada titik A, titik B, dan titik C. Akan kita tentukan besarnya potensial listriknya. Yang perlu diketahui bahwa potensial di dalam konduktor bola berongga maupun pejal adalah serba sama. Dan dikatakan bahwa bidang di dalam bola adalah bidang ekipotensial, yaitu bidang di mana setiap titik pada bidang tersebut memiliki potensial listrik yang sama. Lebih jelasnya perhatikan ini. Di permukaan bola, R kecil, RB di sini, sama dengan jari-jari bola R besar. Maka potensial listriknya adalah V sama dengan K, Q muatannya dibagi dengan R jari-jari bolanya. Sementara di luar bola, dengan R kecilnya lebih besar dari R jari-jari bola, maka potensial listriknya adalah V sama dengan K, Q muatan dibagi dengan R jaraknya, bukan R jari-jari bola. Untuk lebih jelasnya perhatikan di sini. Jadi potensial listrik V yang pertama di dalam bola dengan jari-jari kurang dari jari-jari bola, maka V-nya sama dengan K Q per R, di mana R di sini adalah jari-jari bola. Kemudian di permukaan bola, R kecilnya sama dengan R jari-jari bola, maka V-nya sama dengan K Q per R. R di sini adalah jari-jari bola. Jadi di dalam bola dan tepat di permukaan bola, maka potensialnya harganya sama karena sama-sama dibagi dengan R jari-jari bola. Ini. Nah, sementara kasus yang ketiga di luar bola dengan jari-jari jauh di luar jari-jari bola jaraknya, maka V-nya sama dengan K Q per R jaraknya, bukan dibagi dengan jari-jari bola. Kalau perhatikan grafiknya, ini adalah bola berongganya atau bola pejal dengan jari-jari R besar di sini, maka potensialnya di pusat bola sampai ke permukaan bola. Jadi di dalam bola di sini pusat bola sampai menuju ke permukaan bola itu sama dengan potensial yang ada di dalam permukaan bola. Jadi potensial di pusat sampai ke permukaan bola potensialnya sama, yaitu sama dengan potensial yang ada di dalam permukaan bola ini. Maka rumusnya di sini, dari dalam sampai ke permukaan bola, tepat jari-jarinya, V-nya sama dengan K Q per R jari-jari bola. Kemudian, di luar jari-jari bola, maka nanti potensialnya akan menurun secara eksponensial, di mana V-nya sama dengan K Q dibagi dengan R jaraknya, bukan dibagi dengan jari-jari bola. Makanya R-nya ini akan semakin besar, sehingga pembaginya semakin besar, maka potensialnya nanti akan semakin mengecil. Sebagai contoh soal, perhatikan. Sebuah konduktor bola berongga diberi muatan sebesar negatif 200 mikrokolom. Apabila diameter bola tersebut 10 cm, tentukanlah potensial listrik pada yang pertama titik A yang terletak 3 cm dari pusat bola. Yang kedua titik B yang terletak 5 cm dari pusat bola. Yang ketiga titik C yang terletak 20 cm dari pusat bola. Perhatikan di sini yang diketahui Q-nya minus 200 mikrokolom atau sama dengan minus 2 kali 10 pangkat min 4 kolom. D diameternya 10 cm sama dengan 0,1 meter, maka jari-jarinya adalah setengahnya D atau 0,05 meter atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter atau 5 cm. K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, di mana RA di sini 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2, berarti di dalam
bola, karena jari-jari bola 5 cm. Kemudian RB-nya 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter, ini tepat persis pada permukaan bola atau jari-jari bola. Kemudian R yang C itu 20 cm atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter, berarti berada di luar bola. Perhatikan penyelesaiannya. Titik A terletak di dalam bola, R-nya lebih kecil dari R jari-jari, sehingga potensial listrik di titik A sama dengan potensial listrik di permukaan bola, yaitu VA sama dengan kaki per R jari-jari bola. Jadi R di sini bukan RA yang 3 cm, tetapi R jari-jari bola. Jadi perlu diperhatikan jangan sampai keliru. Jadi walaupun di dalam bola, maka R yang dimaksud di sini menggunakan R jari-jari bola. Kita masukkan angkanya, berarti K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya min 2 kali 10 pangkat min 4 kolom, R-nya ini 5 kali 10 pangkat min 2, jadi jangan sampai keliru dengan RA, karena RA di dalam bola, yang dipakai adalah R jari-jari bola. Maka hasilnya adalah min 3,6 kali 10 pangkat 7 volt. Kemudian yang B, titik B terletak tepat di permukaan bola. Jadi RB sama dengan R jari-jari bola. Sehingga VB sama dengan VA. Jadi tanpa menghitung pun kita bisa menggunakan potensial yang ada di dalam bola. Karena potensial di dalam bola akan sama dengan potensial di permukaan bola. Jadi VB sama dengan VA, yaitu min 3,6 kali 10 pangkat 7 volt. Jadi sama dengan tepat di dalam bola. Nah, yang berbeda adalah yang C, di mana titik C terletak di luar bola, dengan RC lebih besar dari jari-jari bola, sehingga VC sama dengan kaki per R jaraknya. Jadi R di sini bukan R jari-jari bola, karena sudah berada di luar bola. Kayaknya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q-nya min 2 kali 10 pangkat min 4 kolom, dan R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Jadi R di sini adalah R, bukan R-nya jari-jari bola, karena jaraknya sudah di luar bola, sehingga menggunakan jarak yang di luar jari-jari bola, yaitu 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Sehingga hasilnya adalah min 9 kali 10 pangkat 6 volt. Sekarang akan kita bahas energi potensial listrik. Perhatikan gambar. Ini ada gambar. Sebuah muatan Q1 berada di dekat muatan Q2. Maka energi potensial atau EP yang dimiliki oleh Q1 adalah, perhatikan di sini ini Q1, ini Q2, jaraknya R, maka energi potensialnya dirumuskan sama dengan K Q1 kali Q2 per R. Saya ulangi bahwa EP atau energi potensial sama dengan K Q1 kali Q2 per R. Kemudian usaha untuk memindahkan sebuah muatan listrik Q1 dari satu titik ke titik lainnya adalah sebagai berikut. Yang perlu diperhatikan bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi potensial listrik. Jadi sekali lagi, usaha sama dengan perubahan energi potensial listrik. Maka usaha dari tempat 1 ke tempat 2 sama dengan EP2 dikurangi EP1. Jadi usaha dari tempat 1 ke 2 sama dengan K Q1 kali Q2 per R2 dikurangi dengan K Q1 Q2 per R1. Dengan kata lain bahwa usaha dari 1-2 sama dengan delta EP atau perubahan energi potensial listrik. Kalau dirumuskan bahwa W sama dengan K Q1 Q2 dikalikan dengan 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Ini rumusan kalau kita uraikan.
Sekarang bagaimana hubungan usaha dan beda potensial listrik? Perhatikan di sini. Ini ada muatan sumber Q. Akan kita pindahkan sebuah muatan Q dari tempat 1 ke tempat 2. Dari tempat 1 jaraknya adalah R1, kemudian ke tempat 2 jaraknya adalah R2. Potensial listrik di titik 1 dan 2 yang dikarenakan oleh muatan Q sumber ini, maka potensial listrik di tempat 1 ini V1 sama dengan K Q per R1. Kemudian potensial di tempat 2 ini adalah V2 sama dengan K Q per R2. Jadi kalau sini tempat 1 sama dengan K Q per R1, kemudian di tempat 2 di sini V2 sama dengan K Q per R2. Maka usaha dari tempat 1 ke tempat 2 sama dengan perubahan energi potensialnya tadi sama dengan Q dikalikan dengan K Q per R2 dikurangi dengan K Q per R1. Atau usaha dari tempat 1 ke 2 sama dengan Q dikalikan dengan V2 dikurangi V1. Sini, di mana K Q per R2 ini adalah V2 dan K Q per R1 ini adalah V1. Sehingga usaha dari 1 ke 2 sama dengan Q dikalikan dengan dalam kurung di sini V2 dikurangi V1. Atau W usaha itu sama dengan Q kali delta V. Dengan delta V sama dengan V2 per V1 adalah beda potensial listrik antara titik 1 dan titik 2. Untuk memahaminya, perhatikan contoh berikut. Tentukanlah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik 100 mikrokolom dalam medan listrik homogen yang memiliki beda potensial 4000 volt. Jawabnya adalah Q sama dengan 100 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 4 kolom. Delta V-nya 4000 volt. Kita ketahui bahwa usaha sebanding dengan negatif dari perubahan energi potensial. Maka W sama dengan delta EP itu tadi, maka sama dengan Q kali delta V. Dengan ringkasnya bahwa W usaha sama dengan Q kali delta V. Q-nya 10 pangkat min 4, delta V-nya 4000, maka hasilnya adalah 0,4 Joule. Jadi usaha yang dilakukan adalah 0,4 Joule. Contoh yang kedua adalah, berapakah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif 10 kolom dari sebuah titik V1 10 volt ke titik lain V2 60 volt. Kita gunakan penyelesaian W sama dengan Q kali delta V, di mana delta V-nya sama dengan V2 kurangi V1, sehingga W-nya sama dengan Q kali V2 min V1. Dengan Q 10 kolom, V1 10 volt, dan V2 60 volt, maka W sama dengan Q dalam kurung V2 dikurangi V1, tutup kurung ini, maka W-nya sama dengan Q-nya 10 kolom, V2-nya 60 volt, V1-nya 10 volt, jadi 60 dikurangi 10 volt. 60 kurangi 10 volt itu adalah 50 volt. Kita kalikan dengan 10 kolom, sehingga hasilnya adalah 500 Joule. Jadi, usaha yang diperlukan adalah 500 Joule. Sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.